Tradisi cakar laut yang dilaksanakan di nelayan Argopeni itu merupakan satu tradisi yang turun-temurun dan yang harus dilaksanakan setiap tahun sekali. Tradisi itu merupakan suatu rasa wujud syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rezekinya kepada nelayan dan keluarganya. Dikandung maksud dan tujuan mensyukuri. Yang pertama, yang kedua meminta pada Yang Maha Kuasa rezeki yang lancar, yang bisa menghidupi keluarganya, dan selanjutnya sebagai nafkah yang berkah. Saya kira kalau tradisi ini dilanggar, mestinya ada suatu pantangan bagi nelayan. Karena selama ini tradisi itu selalu dilaksanakan setiap tahun. Keuntungannya banyak sekali. Yang pertama, biasanya setelah melaksanakan syukuran sedekah laut, mensyukuri karunia Tuhan, paginya, dan seterusnya rezeki melimpah. Karena itu kepercayaan dan keyakinan dan sebagainya, karena lakon itu menggambarkan kegiatan nelayan, istilah mancing, jaring, dan sebagainya. Memang itu harus dibuat karena hanya satu tradisi larungan, yaitu larungan sesaji yang isinya dipersembahkan kepada leluhur yang sudah mendahului, termasuk nenek-nenek moyang kita yang telah mendahului, baik itu meninggal di darat maupun di laut. Yang kecelakaan yang mana saja itu merupakan suatu wujud syukur kepada roh-roh yang telah mendahului kita. Kalau nelayan memang sangat luar biasa. Jadi jam 4 pagi sudah berangkat melaut, jam 3 sampai jam 4 sore baru pulang. Dikandung maksud untuk menghidupi keluarganya. Memang kehidupan nelayan seperti itu. Namun demikian, karena nelayan sekarang adalah merupakan suatu tumpuan ekonomi yang bisa menunjang kehidupan, baik itu menyekolahkan anak-anak. Ini masalah ritual nelayan Argopeni khususnya. Jadi selamatan pada jatuh pada hari Senin pagi, nanti malam Selasa Kliwon. Itu biasanya kalau nelayan Betanen itu, kalau sedekah laut itu jatuh pada bulan 4. Bulan 4 masa kapat, maksudnya masa kapat. Kenapa kok masa kapat? Jadi nelayan Betanen itu istilahnya mencari bunga-bungaan. Bunga-bungaan cara bisa dikatakan zaman dulu itu bunga moncowarno, kembang warni sewu, warna macam 1000 untuk istilahnya untuk syarat sesaji memohon kepada Yang Kuasa. Hikmahnya ya bagi itu suatu kepercayaan juga. Jadi istilahnya untuk memohon kepada Yang Kuasa, moga-moga nelayan Betanen itu diberi keberkahan, satu selamat, keduanya diberi rezeki yang banyak, begitulah. Itu merupakan rasa syukur juga, karena begini ya, kita itu kan sebagai umat yang beragama, berdoa tidak hanya melalui satu perantara,
yang pakai tahlil, ya bisa yasin, bakar kemenyan, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Sehingga kalau semua masyarakat nelayan berdoa, meminta, sehingga akan terkabulkan. Syukur kita kepada Yang Maha Kuasa bahwa tiap tahun kita akan menyelenggarakan tradisi sedekah laut. Di sisi lain, jimpitan itu tidak hanya untuk sedekah laut, tetapi juga untuk sosial. Namun demikian, memang dari tahun ke tahun itu sangat meningkat. Itu karena kesadaran bersama bahwa semua nelayan merasa bahwa kaya diberikan rezeki melalui laut. Harus ada rasa syukur yang diwujudkan dengan kenduri bersama. Saya kira seperti yang pernah dilakukan untuk biaya kegiatannya dan nasi tumpeng yang dibawa ke sana. Saya merasa sadar bahwa nelayan ikhlas melakukan kegiatan seperti itu. Sudah diambil produksinya setiap hari untuk TPI. Kedua, pada pelaksanaannya akan membuat nasi tumpeng bersama dan duduk bersama. Saya yakin mereka ikhlas kok. Secara kenyataannya, setiap tahun rezeki meningkat. Itu kan berkat rasa syukur kita, berkat kebersamaan kita. Tanpa ada suatu keluhan sebagai keikhlasan yang diwujudkan, nanti akan ada rezekinya. Ya, itu memang cerita. Cerita itu memang tidak bisa diganti-ganti karena sejak dulu cerita mancingan. Mancingan dikandung maksud menggambarkan seorang dan beberapa nelayan sedang mancing. Sehingga cerita itu wajib hukumnya. Karena sebenarnya itu cerita-cerita ruwet bagi nelayan Argopeni khususnya. Prinsipnya begini, cerita mancingan itu menggambarkan cerita seorang nelayan bahwa nelayan sedang mancing. Pada intinya ada sayembara di kerajaan Pancolo. Karena Cupu Manik jatuh, sehingga mengadakan sayembara. Siapa saja yang mancing mendapat Cupu Manik itu akan diganjar, dinobatkan sebagai Raja Patih di kerajaan Pancolo. Namun demikian, karena harus dimungkinkan demikian, karena Cupu Manik itu ditelan oleh ikan besar, maka kerajaan mengadakan sayembara. Siapa saja yang mendapatkan Cupu Manik itu yang akan diberi hadiah. Sehingga karena Cupu Manik itu tertelan oleh ikan, namanya ikan lodan. Maka ikan lodan kena pancing kemudian diruat. Ternyata di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang diberi nama Dewi Roro Amis. Nah, begini, Dewi Roro Amis itu sebagai berkah, itu sebagai penggambaran saja bahwa ikannya banyak. Maknanya sama saja mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan selama 1 tahun ini. Ya, maknanya sama kenduri semalam di TPI Argopeni dengan syukuran pada malam harinya itu sama saja. Kalau potensi nelayan Kebumen pada khususnya dan pada umumnya di perairan Laut Jawa, potensi dengan produk-produk ekspor seperti bawal, ada lobster, ada jerbung, ada ubur-ubur, dan lain sebagainya.
Untuk selama ini TPI yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 1 ada 3, yaitu TPI Argopeni di Pedalen, TPI Karangduwur itu ada TPI Karangduwur dan TPI Pasir. Kemudian TPI yang dikelola oleh tingkat 2 ada TPI Tanggulangin, ada TPI Tegal Retno, ada TPI Karanggadung, dan ada pula TPI Logending. Kalau dihitung produksinya tiap TPI dalam 1 tahun, produksinya rata-rata 10 miliar untuk 1 TPI. Untuk tahun ini saja sampai dengan bulan Oktober, sesuai dengan data yang kami terima adalah senilai 19 miliar rupiah lebih. Untuk proses produksinya adalah pagi nelayan berangkat ke laut. Setelah itu pulang jam 2, jam 3 sore. Produksi lalu ditimbang lalu dilelang di TPI. Setelah itu nelayan baru minta bayaran. Nah, setelah itu bakul akan membawa keluar daerah Cilacap. Bahkan ada yang ke Jakarta, ke Pemalang, ke Semarang, bahkan ada yang ke Tuban, Jawa Timur. Saya melihat dari tahun ke tahun karena produksinya meningkat, maka tingkat ekonomi nelayan itu sangat meningkat sekali. Karena produksinya meningkat, maka tahun ini perahunya juga meningkat. Di satu sisi karena ada persamaan lembaga, yaitu lembaga di sini ada lembaga ekonomi, yaitu koperasi, lalu ada lembaga swadaya masyarakat, itu kelompok-kelompok tani. Ada rukun sebagai organisasi profesi, dan TPI-nya di sana itu mengelola setiap hari. Kalau masalah pembagian retribusi itu, retribusi mengacu pada Perda tingkat 1. Untuk nelayan dikenakan 3%, untuk bakul 2%, sehingga terjadi akumulasi 5%. 5% ini antara lain dibagi beberapa pos, itu 0,5% dialihkan untuk dana paceklik, dikeluarkan sebulan sekali kepada nelayan langsung pada saat paceklik. Kemudian 0,4% untuk alokasi dana sosial dan 0,3% untuk asuransi dan 0,25% untuk pengembangan koperasi. Nah, kemudian 0,9% untuk pendapatan asli kabupaten dan 0,8% untuk pemerintah daerah tingkat 1 dan 0,95% untuk biaya administrasi pelelangan yang dikelola oleh Puskut. Saya dengan 0,3% itu, nelayan tidak merasa keberatan kok. Karena kalau kita hitung setiap penjualan, katakanlah 1 juta itu dikenakan 30.000. 30.000 itu akan kembali kepada dana simpanan nelayan 0,5%. Itu tadi dana sosial, ada dana paceklik, ada saving nelayan, dan ada pula asuransinya. Untuk jumlah armada di Pantai Ayah, secara keseluruhan itu ada 1.200 perahu fiberglass. Mesinnya mesin tempel. Sebagian mesin datar. Dan jumlah nelayan kurang lebih ada 3.200-an. Kendala yang paling vital bagi nelayan adalah musim. Kalau musim itu sangat berbahaya, itu adalah musim barat. Artinya musim barat, angin dari arah barat lurus atau mungkin dari arah barat daya itu sangat kencang sekali, sehingga untuk jangkauan nelayan melaut itu terbatas. Sehingga berangkat jam 4 pagi, jam 11, jam 12 atau sampai jam 14 sudah mendarat lagi, sehingga nelayan tidak maksimal. Itu yang pertama.
Yang kedua itu ombak besar. Yang ketiga umumnya adalah letak geografis. Pendaratan itu tidak di tempat yang landai, tetapi pada pantai yang curam, sehingga yang menjadi tantangan pada saat air menjadi surut itu adalah batu yang ada di depan mulut pendaratan. Sebenarnya sudah sejak lama, 20 tahunan lalu lah, dirintis dari organisasi, dari koperasi, dari apa saja, dari pemerintah daerah, sehingga sampai sekarang itu sudah ada perkembangan bahwa dulunya katakanlah Argopeni untuk parkir perahu saja untuk 50 unit itu sudah sek-sekan, tetapi kini 300 perahu sudah dapat ditata dengan baik. Batu-batu di mulut pendaratan itu memang sangat mengganggu sekali. Upaya itu sudah dilakukan beberapa kali, baik itu biaya swadaya maupun pemerintah. Namun demikian, karena dibutuhkan biaya besar, maka harus ada campur tangan pemerintah. Sebelum nelayan menjadi suatu tumpuan, sebagai tumpuan masyarakat desa Argopeni ini, sebenarnya masyarakat desa Argopeni sudah hidup cukup, artinya di sini bervariasi. Nelayan punya lahan pertanian, ada lahan perkebunan, punya industri gula kelapa, ada ternak, ada perkebunan di hutan, negara, dan sebagainya. Itu semua sudah cukup, sehingga kalau ditunjang penghasilan dari laut, saya rasa secara umum ini katakanlah tidak pernah ada paceklik. Kalau dari masalah sosial pendidikan, bagi masyarakat di desa Argopeni ini khususnya itu sangat kental sekali dengan tradisi gotong royong. Sehingga hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara sendiri, maka akan dilakukan secara bergotong royong. Lalu soal pendidikan putra nelayan, kalau sudah sekolah minimal SLTP, pendidikan dasar 9 tahun sudah tercapai, bahkan sudah ada yang kuliah. Artinya untuk tingkat pendidikan dasar 9 tahun itu sudah tersedia, ada MTS, SMP yang terdekat dengan wilayah nelayan. Sebenarnya begini, kenapa masyarakat tertarik dengan melaut? Karena melaut di wilayah Kebumen Selatan ini masih menjanjikan. Karena satu, letak geografisnya dan keanekaragaman hayati itu masih sangat menjanjikan. Sehingga karena belum terjamah kapal-kapal besar, sehingga hal itu sangat menjanjikan. Siapapun yang terjun ke laut pasti ekonominya bagus. Yang kedua, saya pernah menyandang gelar nelayan teladan kedua Jawa Tengah. Juara nasional dalam membawa organisasi kelompok nelayan itu satu, karena ketekunan dalam suatu keinginan. Misi saya adalah membangun bangsa, membangun masyarakat yang selalu bersatu demi peningkatan kesejahteraan ekonomi nelayan. Memang sangat sulit sekali karena ada keterkaitan. Keterkaitan satu adalah moral. Kita mengajak suatu kebaikan, tentu ada suatu halangan. Akan tetapi sebagai seorang figur pimpinan harus telaten sekaligus memberikan contoh yang positif pada masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Jika kita menunjukkan hal yang tidak positif, maka akan sangat berat sekali maju bersama-sama kalau ada satu ketekunan.
Saya kira putra-putra nelayan 90% setelah dewasa terjun ikut orang tuanya melaut, sehingga nanti akan menjadi pelaut bener-beneran. Sehingga setelah dia dewasa, dia berkeluarga sebagai nelayan. Dia cukup sebagai nelayan bersama anak-anaknya, bisa bikin rumah yang bagus, bisa memenuhi kebutuhan sekunder, primer, akan terpenuhi pula. Di sisi lain yang utama adalah sumber daya manusia. Di samping masyarakat nelayan generasi muda di bawah saya sendiri memberikan saran bahwa tuntutlah dulu pendidikan formal. Setelah itu baru mencari nafkah. Baru masalah pendidikan non formal itu dicari dan ditampung menjadi nelayan. Cara kita pembinaan melalui kelompok-kelompok bahwa orang tua yang sekarang menjadi nelayan terus mendorong anak-anaknya untuk mencari pendidikan yang cukup, paling tidak 12 tahun atau minimal SLTA. Saya kok yakin dengan bukti nyata di lapangan dan Laut Selatan ini belum tercemar oleh limbah pabrik dan sebagainya. Saya yakin ke depan potensi masih sangat luar biasa. Barangkali 10 tahun yang akan datang dan 20 tahun yang akan datang, generasi di belakang kita ini akan hidup sebagai nelayan. Untuk suksesnya, terselenggaranya upacara tradisi sedekah laut ini, dari tahun